حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi jurrus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Sadaqallahu. Bapak sekalian jamaah Masjid Al-Falah yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberikan limpahan rahmat pada kita, utamanya rahmat yang terbesar, kenikmatan yang terbesar, yakni Islam dan iman. Berapapun harta yang dimiliki seseorang, berapapun pangkat kedudukan yang dimiliki seseorang, tapi kalau tidak diberikan Islam, tidak diberikan iman, di akhirat pasti akan mendapatkan adab yang pedih. Oleh karena itu, mari jaga dan tingkatkan kualitas keislaman kita. Jaga dan tingkatkan kualitas keimanan kita. Sehingga dengan iman dan Islam tadi kita bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita, dan semoga kita tidak dimatikan oleh Allah kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Kita awali kajian pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah yang dirahmati Allah, materinya pagi ini tentang perbandingan agama atau kristologi. Mengenai kristologi ini, para jamaah yang berbahagia, ada payung hukumnya. Jadi tidak ngawur, ya, tidak melanggar hukum karena ada payung hukumnya. Apa payung hukumnya? Di IAIN, atau kalau sekarang sudah berubah nama ya, UIN, itu ada bermacam-macam fakultas. Salah satunya Fakultas Usuluddin. Di Fakultas Usuluddin itulah diajarkan tentang perbandingan agama. Jadi kalau saya mengambil tentang perbandingan agama, ada payung hukumnya. Oleh karena itu, mari manfaat mempelajari perbandingan agama ini supaya kita tahu Islam itu bagaimana, yang lain bagaimana. Dan dengan itu diharapkan keislaman kita lebih kuat karena setelah kita banding dengan yang lain, oh yang lain begitu. Dan jaga ini kalau ada yang lain nyerang kita, kita tidak sampai kewalahan memberikan jawaban. Bahkan yang terakhir, dengan mempelajari perbandingan agama ini untuk tambahan bekal dakwah. Karena kalau kita ngomong hanya berdasar Quran saja kepada orang Nasrani berkata, itu kan Quran Pak. Tapi kalau kita kemudian menyampaikan ayat Alkitab, ini loh Alkitabmu ngomong begini, disitulah dia seringkali kena. Baik, mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah SWT. Amin. Tema pagi hari ini adalah hasil koreksi
Al-Quran terhadap Alkitab. Mengapa yang dikoreksi kok Alkitab? Alkitab itu diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Taurat, Zabur, Injil itu diturunkan oleh Allah sebelum Al-Quran. Dan kemudian setelahnya Rasulullah Muhammad itu diutus oleh Allah, barulah Rasulullah Muhammad SAW diberitahu oleh Allah mengenai kitab yang diberikan oleh Allah kepadanya. Al-Quran yang sering diterangkan oleh para ustadz, Al-Quran itu petunjuk, Al-Quran itu rahmat, Al-Quran itu as-sifa, Al-Quran itu al-furqan dan sebagainya. Itu sudah sering dikupas. Tapi ada satu yang jarang disampaikan oleh para ustadz, bahwa Al-Quran ini adalah juga pengawas atau penjaga atau alat koreksi terhadap kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Ini yang saya maksud pakai ini. Al-Quran itu sebagai alat koreksi, mengoreksi Taurat, Zabur, Injil. Mengapa harus dikoreksi? Allah Maha tahu. Karena setelah diturunkan oleh Allah, kitab-kitab itu telah banyak mengalami perubahan-perubahan. Setelah dikoreksi oleh Al-Quran, ketahuan bahwa di dalam kitab itu ada banyak ayat-ayat yang tidak masuk akal. Setelah dikoreksi oleh Al-Quran, maka diketahui di dalam Alkitab itu banyak ayat yang bertentangan antara satu dengan yang lain. Jadi dengan Al-Quran ini membuka pada kita, ini loh keadaan Alkitab. Maka Alhamdulillah kita punya kitab Al-Quran yang kitab kita dijamin oleh Allah, agama kita dijamin oleh Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quranul Karim, afala yatadabbarunal Quran. Apakah mereka tidak meneliti, memperhatikan tentang Al-Quran? Jika sekiranya Al-Quran itu bukan dari Allah, pasti di dalam Al-Quran ada terdapat pertentangan-pertentangan. Jadi ukurannya kalau dalam kitab itu ada pertentangan isinya, berarti itu bukan dari Allah. Dan ternyata para jamaah yang berbahagia di kitab ini banyak pertentangan. Di Alkitab yang saya pegang ini banyak pertentangan isinya. Berdasarkan An-Nisa 82, berarti kitab ini bukan dari Allah. Atau setidaknya semula kitab ini dari Allah, tapi dalam perjalanan telah mengalami perubahan-perubahan di dalamnya. Para jamaah yang dirahmati Allah, maaf, barangkali orang Nasrani banyak yang tidak tahu bahwa kitabnya ini yang dianggap kitab suci ini, saya alhamdulillah punya agak banyak, beda tahun, beda isi. Ini saya bawakan yang cetakan Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta 1962. Di sini jelas. Kalau ada Bapak ingin menyaksikan, di sini tulisan jelas. Kitab Injil karangan Matius. Jadi ada 4 orang itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sini jelas. Kitab Injil karangan Matius. Berikutnya lagi. Kitab Injil karangan Markus. Berikutnya lagi, kitab Injil karangan Lukas. Terakhir, kitab Injil karangan Yohanes. Jadi dengan melihat ini, kita tahu. Dan sekali lagi orang Kristen banyak yang tidak tahu. Banyak yang tidak punya Injil yang tahun-tahun seperti ini. Yang mereka miliki adalah Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas dan sebagainya.
Tapi yang seperti ini saya yakin jarang. Saya lihat punya saya yang bahasa daerah. Nah, bunyinya pangandikane. Nah, jadi ucapan pangandikane itu ucapan. Baik, itulah keadaan Alkitab. Dari itunya saja kita sudah tahu. Beda dengan Al-Quran. Inna nahnu nazilna dzikra. Kami Allah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya. Al-Quran itu kitab yang diturunkan oleh Allah dan dijaga oleh Allah. Karena dijaga oleh Allah, maka Allah juga mengatakan la mubadila li kalimati. Tak seorang pun yang dapat merubah firman-firmannya. Orang boleh benci dengan Quran. Orang boleh tidak suka dengan Al-Quran, tapi tidak akan bisa merubah Al-Quran. Karena dijaga oleh Allah. Adapun yang lain, nah, sudah bisa diketahui, dibuktikan banyak sekali perubahan-perubahan. Baik, kembali ke fotokopi, hasil koreksi. Jadi setelahnya mengoreksi Alkitab, maka hasilnya seperti ini. Kalau dalilnya adalah surat 5 ayat 48 ya. Dalilnya itu. Jadi Allah menurunkan Al-Quran ya, membenarkan kitab yang lalu. Jadi Al-Quran itu membenarkan kitab yang lalu, Taurat, Zabur, Injil, tidak titik tapi. Setelahnya dikatakan membenarkan kitab yang lalu, wal muhaimin. Al-Quran itu adalah juga pengawas. Al-Quran itu adalah juga penjaga. Al-Quran itu adalah juga alat koreksi. Disinilah yang saya ambil itu wal muhaimin. Setelah dikoreksi oleh Al-Quran, ditemukan banyak masalah. Satu diantaranya mengenai dosa warisan. Ini keyakinan orang Kristen. Orang Kristen yakin bahwa di sana ada keyakinan, ada ajaran dosa warisan. Nopo Pak dosa warisan itu? Dosanya Adam dan Hawa diwariskan kepada seluruh anak cucunya. Dosa apa Adam dan Hawa? Kisahnya sebenarnya ada dalam Al-Quran, sama. Ketika Adam dan Hawa masih di dalam surga, iblis pun juga dalam surga, malaikat juga dalam surga, lalu Allah menyuruh supaya mereka, malaikat, iblis, sujud, menghormat pada Adam. Semuanya sujud. Ilal iblis, kecuali iblis, wastakbar. Dia sombong, nggak mau. Apa yang disombongkan oleh iblis? Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Itulah kesombongan iblis yang tidak mau hormat pada Adam. Nah, dari situ maka iblis dilaknat oleh Allah karena tidak taat terhadap perintah Allah. Kemudian Adam dan Hawa dipersilakan, silakan nikmati semua ini. Apa-apa yang ada dalam surga nikmati semua. Jangan kamu mendekati itu. Ada pohon kekekalan, pohon kuldi. Jangan kamu mendekati itu. Setan itu selalu menggoda. Adam dan Hawa digoda. Sampai akhirnya mereka berdua tergelincir mengambil buah itu. Nah, itulah kesalahan atau pelanggaran yang pernah dilakukan oleh Adam. Tapi para jamaah yang berbahagia, menurut Al-Quran, setelahnya Adam dan Hawa itu melanggar, maka di fotokopi saya tulis ya, surat 7 ayat 23 itu. Setelah Adam melakukan pelanggaran, Adam kemudian tobat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini yang di Alkitab tidak ada. Ini menurut orang Kristen tidak ada. Jadi Adam dan Hawa itu menurut Islam sudah tobat,
dan tobatnya juga sudah diterima oleh Allah, artinya Adam dan Hawa sudah diampuni oleh Allah, berarti Adam dan Hawa sudah tidak berdosa. Setelahnya itu Adam dan Hawa dikeluarkan dari surga dalam keadaan sudah tidak berdosa. Sehingga anak cucunya juga dalam keadaan suci. Itu menurut Islam. Menurut Alkitab, menurut orang Kristen, Adam dan Hawa tidak tobat. Karena tidak tobat, maka dosa dan dosanya diwaris-wariskan kepada seluruh manusia yang berlahir. Itulah keyakinan yang ada, yang berbeda antara kita dengan orang Kristen. Ini adalah masalah pertama. Awal perbedaan Islam dan Kristen itu masalah ini. Lalu berkembang, berkepanjangan terus sampai banyak hal perbedaan kita Islam dengan Kristen. Berangkatnya dari ini. Berangkatnya dari menurut Islam lahir suci. Kullu mauludin yuladul fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah suci. Adapun anak itu nanti menjadi Yahudi atau Nasrani, orang tua tanggung jawab. Tapi menurut Kristen lahir dosa. Bedanya di sini awal perbedaan itu dan berkepanjangan sampai kepada ketuhanan dan sebagainya dan sebagainya. Baik, itulah para jamaah yang berbahagia masalah yang pertama. Jadi masalah dosa waris. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang dosa waris? Di dalam Al-Quran jelas. Ya, seseorang itu tidak akan dibebani dosanya orang lain. Seseorang juga tidak akan bisa menerima pahala orang lain. Ala taziru wajiratu wizra ukhra. Seseorang tidak akan dihukum karena dosanya orang lain. Jadi di surat An-Najm ayat 38 dan ayat 39 itu jelas. Adil Quran itu. Adil Allah itu. Jadi seseorang tidak akan dibebani dosanya orang lain. Begitu pula seseorang tidak terus seenaknya saja mendapat limpahan pahala dari orang lain. Bahkan di ayat yang lain diterangkan, barang siapa yang beramal soleh, maka pahalanya adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan kejahatan, dosanya juga ditanggung sendiri. Itulah Islam. Jadi dalam Islam tidak ada namanya penebusan dosa oleh ulama, penebusan dosa oleh kiai, tidak ada. Tebus sendiri. Bagaimana caranya? Taubatan nasuha. Tapi di agama Kristen ada jaminan bahwa Yesus itu mati di salib adalah untuk menebus dosa manusia. Jadi ini berkelanjutan. Berangkatnya tadi dari dosa warisan itu kemudian berkelanjutan. Baiklah, para jamaah yang berbahagia, itu baru satu, dosa warisan. Lalu yang kedua, kita temukan lagi setelah kita koreksi Alkitab itu, orang Yahudi, orang Nasrani itu suka merubah letak ayat ya, atau juga isi ayat. Jadi terangkan dalam Al-Quranul Karim di surat 4, surat An-Nisa ayat 46 itu. Minal ladzina hadu yuhafirna kalim amwatihi yaquluna sami'na wa asoina. Sebagian orang Yahudi suka merubah tempat. Yang dimaksud merubah tempat ini bukan seperti barang itu di meja kita oper ke kursi. Merubah tempat bukan berarti dari ruang tamu kita oper ke ruang makan, bukan. Yang dimaksud merubah letak di sini adalah letak ayat. Contoh yang jelas saja para jamaah yang berbahagia, ini menyangkut tentang kelahiran Iska. Kalau orang Islam yakin
bahwa anaknya Ibrahim yang diperintah untuk disembelih itu adalah Ismail. Cuma sayang umat Islam banyak yang tidak tahu. Mana dasar ayat-ayatnya bahwa itu Ismail, banyak tidak tahu. Kembali kepada Yahudi atau Nasrani suka merubah letak. Begini para jamaah yang berbahagia. Nabi Ibrahim punya istri namanya Sarah. Sudah tua dan mandul. Lalu Nabi Ibrahim punya istri bernama Hajar, yang kemudian Nabi Ibrahim meningkatkan doanya. Rabbi habli binas solihin. Ya Allah, berikan kepadaku anak yang soleh. Dikabulkan oleh Allah. Fabasarnahu bi ghulamin halim. Diberi anak soleh. Anak itu lahir, anaknya Ibrahim baru 1 orang. Dari surat 37, surat As-Saffat, ayat 101. Nah, Ismail lahir, anaknya Ibrahim baru 1 orang. Ini harus jadikan pegangan. Berangkatnya di sini. Jadi doanya tadi di ayat 100, Rabbi habli minas sholihin, 101 dikabulkan. Fabasarnahu bi ghulamin halim. Lahir anaknya itu Ismail. Dan anaknya baru 1 itu. Sampai kemudian setelah Ismail agak besar bisa membantu orang tuanya, Allah memerintah kepada Ibrahim. Ibrahim, sembelihlah anakmu. Jadi ingat ketika perintah kurban itu turun, anaknya Ibrahim hanya 1 orang, yakni Ismail. Tapi dalam Alkitab, nah penyelewengannya di sini. Menurut Alkitab, Ismail lahir ketika Ibrahim berumur 86 tahun, Ismail lahir. Disusul ayat berikutnya. Ketika Ibrahim berumur 100 tahun, Iskak lahir. Jadi kalau menurut Alkitab, anaknya Ibrahim berapa? 2. Menurut Quran 1. Jadi mestinya lahirnya Iskak ini setelah kurban. Setelah kurban. Dirubah letaknya. Dinaikkan sebelum kurban. Sehingga anaknya Ibrahim 2 orang. Setelah anaknya 2 orang, nah ketahuan juga ada ayat yang mengatakan, Ibrahim, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Inilah kitab yang tidak masuk akal itu. Putranya kan 2 ya, Ismail dan Iskak. Tapi ayatnya mengatakan ambillah anakmu yang tunggal. Tunggal itu berapa? 1. Afala taqilun, apa kau orang mikir? Inilah keadaan Alkitab. Saya sering menyampaikan dalam kajian-kajian, kalau orang Kristen itu mau membuka hatinya, menggunakan otaknya, membaca kitabnya sendiri, ditinggal keluar, pindah ke Islam nanti. Tidak usah dipengaruhi dengan Quran dulu, tidak usah. Baca sendiri kitabnya dengan hati, dengan otak, pasti keluar dari Kristen. Kenapa? Banyak ayat-ayat yang tidak masuk akal, yang bertentangan dengan akal. Termasuk saya sering ditugasi untuk pembinaan jamaah muhtadin di sini. Jadi kalau hari Ahad itu saya sering ditugasi pembinaan jamaah muhtadin, para mu'alaf. Baik, kembali lagi. Jadi pengertian merubah letak itu kelahiran Iskak. Mestinya lahirnya setelah kurban, dilompatkan ke atas. Ismail lahir, Iskak lahir. Di sini tidak benarnya. Setelah merubah letak, para jamaah yang berbahagia, merubah isi. Nah, jadi nomor 2 itu ya, suka merubah letak ayat dan isi ayat. Isi yang bagaimana?
Mestinya yang diperintah untuk disembelih itu Ismail, tapi menurut Alkitab ayat yang tadi, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi. Dirubah, mestinya Ismail dirubah menjadi Iska. Jadi begini para jamaah yang berbahagia, kita ngomong tentang Alkitab, tentang ketidakberisan Alkitab, tidak usah ragu. Yang penting kita ngomong ada buktinya. Kalau kita ngomong tidak ada buktinya, masalah. Saiki ngomong, sesuk dipanggil Polda. Pencemaran nama baik, penghinaan terhadap agama. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu, dalilnya jelas. Jadi kalau saya mengatakan Alkitab itu karangan, ada kitabnya. Tidak jarene. Tidak jarene. Ya, tetapi saya bisa menunjukkan ini loh. Malahan saya cerita lagi. Orang Kristen jarang yang punya Injil Barnabas. Jarang punya itu. Karena apa? Karena Injil Barnabas itu Injil yang dilarang dibaca oleh orang Kristen. Kenapa dilarang dibaca? Karena di dalam Injil Barnabas itu banyak kesamaan dengan Al-Quran. Apa kesamaannya dengan Al-Quran? Di antaranya, menurut Al-Quran, Nabi Isa tidak dibunuh. Nabi Isa tidak disalib. Injil Barnabas juga menyatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus. Menurut Injil Barnabas, bahwa yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Termasuk juga korban tadi. Menurut Injil Barnabas, anaknya Ibrahim yang dikorbankan adalah Ismail. Menurut Alkitab lainnya, Iska. Disitulah maka Injil Barnabas dilarang dibaca, dilarang dipelajari. Sehingga banyak orang Kristen tidak punya. Nah, para jamaah yang berbahagia, itulah hasil koreksi Al-Quran terhadap Alkitab untuk poin yang kedua. Kalau menurut Al-Quran, setelah Ismail itu agak besar, diterangkan di surat 37 ayat 102, ya, ketika Ismail sudah bisa membantu kedua orang tuanya, maka Nabi Ibrahim mendapatkan wahyu, isinya perintah dari Allah, disampaikan pada anaknya. Nah, semalam Bapak mimpi. Mimpi di situ bukan mimpi seperti kita, awan ngomong-ngomong dalu mimpi, impen-impenan, enggak. Artinya mimpi di surat 37 ayat 102 itu, Ibrahim mendapatkan wahyu, dapat perintah dari Allah. Apa isinya? Sembelihan anakmu. Luar biasa ini. Jadi Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah nyembelih anaknya. Siapa? Anaknya yang tunggal tadi. Anaknya masih satu, Ismail tadi. Setelah mendapat perintah itu, para jamaah yang berbahagia, Ibrahim tidak terus arogan. Tidak terus anaknya dipegang disembelih begitu. Tidak. Nabi Ibrahim memanggil anaknya, nak, semalam Bapak mendapat perintah dari Allah. Perintah apa, Pak? Bapak diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Oleh karena itu, pikirkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Jadi ayat ini, para jamaah yang berbahagia, satu ayat Al-Quran ini, andai kata ditiru oleh masyarakat dalam mengatur rumah tangga, mengatur negara, beres. Tidak model makso. Sekarang kan model makso. Pimpinan ngene ya wis. Nah, atasan ngene ya wis. Ibrahim enggak. Walaupun Ibrahim diperintah oleh Allah, anaknya dipanggil, nak, Bapak diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Oleh karena itu, fikirkan baik-baik, renungkan baik-baik bagaimana pendapatmu. Pendapat orang kecil, pendapat anak dalam rumah tangga, pendapat rakyat dalam kehidupan perlu diperdengarkan.
Tidak seperti sekarang ini sarpe. Wis pokoknya penguasa ngene ya wis. Dan Ismail, para jamaah yang berbahagia, setelah ditanya oleh orang tuanya, diberi kesempatan berpikir tadi, Ismailnya menjawab dengan tegas, wahai ayahku, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Jadi ukurannya laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Insya Allah ayah akan mendapatiku sebagai anak yang. Nah sekarang ini kebanyakan dalam kehidupan bukan yang diperintahkan oleh Allah yang kita kerjakan. Yang diperintah atasan. Walaupun perintah atasan itu beda dengan perintah Allah, tapi yang dipakai pedoman perintah atasan. Kalau menurut surat 37 ayat 102, jawaban Ismail jelas. Wahai ayat, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Disinilah. Kalau hanya perintah atasan, contohnya para jamaah yang berbahagia, kasusnya polisi Sambo itu. Seluruh anak buahnya kena. Karena apa? Tunduk dengan perintah Sambo, atasan. Disinilah saya katakan Al-Quran satu ayat ini 37 102 mampu untuk mengatur kehidupan. Karena apa? Orang kecil diminta pendapatnya. Tidak sakarepe dewe. Luar biasa Al-Quran ini. Baik. Jadi nomor 2 itu intinya penyelewengan tentang yang dikorbankan. Dari mulai merubah letak ayat, akhirnya isi ayat yang mestinya Ismail ya, diganti Iska. Nah kalau itu Ismail, Iska di mana? Menurut Quran, Iska belum lahir. Kalau penjenengan baca surat 37, surat As-Saffat itu mulai ayat 100, doa itu termasuk kemudian nanti diperintahkan, disembelih, lalu diganti dengan sembelihan atau gibas yang besar. Begitu korban selesai, dikatakan, Iska belum lahir. Baru 37, 112, setelah korban selesai, Allah memberikan kabar gembira kepada Ibrahim. Fabasarnahu bi Iskak. Nah, kami beri kabar gembira dengan kelahiran Iska, seorang nabi. Jadi lahirnya Iska itu menurut Al-Quran, surat 37, ayat 112, lahirnya Iska itu setelah peristiwa kurban. Sarah sudah tua. Maka di ayat yang lain di surat 14 ayat 39, Nabi Ibrahim berkata, Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keturunan kepadaku di hari tuaku. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keturunan kepadaku di hari tuaku. Jadi Sarah sudah tua, bahkan mandul semula. Nah setelahnya itu datang 2 orang malaikat yang menyamar sebagai manusia, memberi kabar gembira kepada Ibrahim. Aku diutus Allah memberi kabar padamu bahwa istrimu yang mandul itu akan hamil dan punya anak. Sarah mendengar itu. Maka Sarah kemudian berteriak, saya adalah perempuan tua yang mandul. Jadi itulah kelahiran Iska. Nah, jadi di Quran jelas runtut sekali. Runtut sekali. Jadi kita membaca Al-Quran digunakan mengoreksi Alkitab runtut sekali. Baik. Yang ketiga, orang ahli kitab Yahudi, Nasrani itu mengingkari ayat Allah. Jadi ayat Allah itu banyak sekali dan memang harus kita yakini. Karena tidak ada ayat Allah yang salah. Jangankan lagi salah, meragukan saja tidak ada. Zalikal kitab la raiba fihi. Inilah kitab, inilah ayat Allah. La raiba fihi, tidak ada keraguan. Tetapi di sini orang ahli kitab mengingkari. Nah, yang mana yang diingkari? Saya ambil contoh saja di situ. Ini ada yang nomor 3 itu.
Ali Imran ayat 70. Di dalam Al-Quran sering disebut tentang ahli kitab. Ya ahlal kitab. Banyak ayat tentang ya ahlal kitab. Kalau tidak salah, ayat Al-Quran yang menyebut tentang ahlul kitab itu ada 31 kali. Dari beberapa ayat itu kalau kita hitung 31 kali. Ya ahlul kitab. Lima takfuruna bi ayatillahi. Mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah? Wa antum tasadun, padahal kamu mengetahui. Ayat apa yang diingkari ini? Firman Allah yang bagaimana diingkari oleh ahli kitab? Tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ditegur dalam ayat berikutnya, Ali Imran 71. Sama. Ya ahlul kitab. Mengapa kamu mencampur aduk yang hak dengan yang batil? Dan mengapa kamu sembunyikan kebenaran itu? Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jadi orang ahli kitab itu suka mencampur yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan kebenaran. Kebenaran apa yang disembunyikan oleh orang ahli kitab? Muhammad yang ada dalam Taurat dan Injil disembunyikan, tidak diakui. Padahal nama Muhammad ini jelas. Rasulullah Muhammad belum lahir. Nabi Musa yang diberikan kitab oleh Allah, Taurat namanya, di situ sudah ada Muhammad. Nabi Isa belum lahir. Nabi Isa diberi kitab oleh Allah namanya Injil. Di situ sudah ada nama Muhammad. Jadi salah satu di antara kehebatan Muhammad itu belum lahir, tapi namanya sudah disampaikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelumnya. Tetapi ini yang kemudian diingkari oleh orang ahli kitab. Ayat-ayat itu tidak hanya berdasarkan Quran saja. Ayat tentang Muhammad dalam Alkitab, dalam Taurat dan dalam Injil itu diterangkan betul di dalam Taurat maupun dalam Injil mereka. Jadi tidak hanya Quran yang berkata bahwa Muhammad ada dalam Taurat, Muhammad ada dalam Injil. Tetapi di dalam Alkitab sendiri, yang di situ nomor 3 saya tulis itu, di dalam Alkitab juga ada atau banyak ayat-ayat yang menerangkan Nabi Muhammad. Salah satunya ada namanya kitab ulangan. Jadi di sini ini namanya, kalau seperti Al-Quran itu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Nah di sini ulangan, bilangan, kitab imamat dan sebagainya. Nah salah satu di antaranya di sini saya tulis kitab ulangan. Pasal 18 ayat 18 sampai 20. Ini firman Allah kepada Nabi Musa tentang Nabi Muhammad, walaupun orangnya belum lahir, tapi ayatnya tentang kedatangan Muhammad sudah diterangkan di dalam kitabnya sejak zaman Nabi Musa. Juga di kitab berikutnya, ya, kitab ulangan pasal 34, kitab Yohanes pasal 15. Ayat-ayat ini, kitab-kitab ini menerangkan tentang kedatangan Nabi Muhammad yang sudah disebut di dalam Alkitab. Tapi mereka mengingkari. Maka ditegur oleh Allah tadi itu. Ya, hei ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal kamu mengetahui? Disinilah terakhir para jamaah yang berbahagia, nomor 4, antara ayat Alkitab dengan akal tidak gaduh. Sehingga di bawah itu ada panah agak panjang di lembaran itu. Itu pertanyaan saya yang tidak enak itu. Pertanyaannya, kitabnya yang harus dirubah atau otaknya yang harus dirubah? Pertanyaan ini silakan sampaikan pada orang Kristen.
kitabnya yang harus dirubah atau otaknya yang harus dirubah? Hal apa, Pak? Ini nomor 4. Di dalam Alkitab diterangkan Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan. Itu bunyinya begitu. Yunus pasal 1 ayat 17. Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan. Kemudian bawahnya di Injil Matius, Yesus seperti Yunus 3 hari 3 malam di perut bumi. Nah, 2 ayat itu. Yang satu menjelaskan tentang Yunus 3 hari 3 malam di perut ikan, Yesus 3 hari 3 malam di perut bumi. Setelah saya cocokkan, saya teliti, ternyata bujuk, tidak ketemu. Ketemunya berapa? Kalau dihitung berdasarkan ayat Alkitab, Yesus di dalam perut bumi itu hanya 1 hari 2 malam. Bukan 3 hari 3 malam. Loh, kok bisa ketemu 1 hari 2 malam? Ya. Yesus itu disalib hari Jumat sore. Menurut Injil ya, menurut Injil, menurut Quran enggak disalib. Tapi ini menurut Injil. Ya, Jumat sore disalib. Eli, Eli, lama sabachthani. Siang itu belum dikubur, orang belum mati, belum disalib. Malamnya baru dikubur. Berarti hari Jumat itu siang kosong, malam 1. Setelah Jumat apa? Sabtu. Sabtu siang sudah dikubur. Sabtu malam juga masih dikubur. Lalu ayat berikutnya, Minggu pagi kubur Yesus kosong. Maka kalau dihitung, Yesus di dalam perut bumi itu hanya 1 hari 2 malam. Padahal ayatnya berkata, Yesus itu seperti Yunus, 3 hari 3 malam di perut ikan. Yesus hanya 1 hari 2 malam di perut bumi. Beda yang kedua, Yunus di perut ikan itu dalam keadaan hidup. Nah, sampai kemudian Allah memberikan pertolongan pada Yunus itu. Yunus dalam perut ikan itu dalam keadaan hidup. Yesus di perut bumi mati. Samakah orang hidup dengan orang mati? Jadi saya membahas Alkitab itu dengan dasar-dasar Alkitab. Ini loh ayat-ayatnya. Maka di situ sekali lagi panah yang panjang. Di situ saya akhiri pertanyaannya. Kitabnya yang harus dirubah atau otaknya yang harus dirubah? Bingung ini. Bingung. Berbahagialah kita, para jamaah yang berbahagia, Al-Quran sudah komplit, sudah sempurna ya. Sudah sempurna. Watamat kalimat rabbik, telah sempurna kalimat Tuhan, berisi kebenaran dan keadilan. La mubadila li kalimati, tak seorang pun yang dapat merubah firman-firmannya. Itulah Al-Quran. Dan terakhir sebagai penutup, bersyukurlah kita dengan Al-Quran, dengan Islam ini, karena Allah mengakhiri ayat, Al-yauma a'maltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagimu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan aku ridho Islam sebagai agamamu. Surat Al-Maidah ayat 3 kalimat bagian akhir. Ayat itu resapi betul. Pada hari ini. Pada hari ini. Artinya inilah wahyu yang terakhir yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika di Wadah. Telah kusempurnakan agama bagimu. Sempurna. Kucukupkan nikmatku kepadamu. Dan penutupnya, aku ridho Islam sebagai agamamu. Kalau kamu beragama selain Islam, Allah enggak ridho. Kalau kamu mati dalam keadaan tidak Islam, Allah enggak ridho. Berarti orang yang beragama selain Islam, mati tidak beragama Islam, itu nanti menjadi penghuni neraka. Alhamdulillah,
kita dijamin oleh Allah. Jaga baik-baik dan semoga Allah tidak matikan kita kecuali dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Sampai di sini kita akhiri dengan baca hamdalah. Ada yang disampaikan? Tidak ada? Cukup nggak? Sudah siang. Baik. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.